Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Nusaku, dan memang benar waktu tanya jawab kita memang sangat singkat, tapi insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita nanti akan melengkapi tema bahasan yang sangat menarik sekali tentang perdamaian. Kita awali dari Habibana, bagaimanakah menjawab tentang pandangan Islam tentang hoax yang saat ini menyebar di masyarakat. Habibana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai Abdul Muta'ali, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kaitan orang yang suka menyebar hoax. Hadirin wal hadirat, baik yang di majelis ini maupun yang di rumah. Ada satu surah di dalam Al-Qur'an, ya. Surah ini namanya adalah surah Al-Hujurat. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Ini khitabnya untuk seluruh orang yang ngaku beriman. Apa? La yaskhar qaumum min qaum. Jangan sebagian kelompok mencela sebagian kelompok yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in. Juga wanita enggak boleh mencela kelompok wanita yang lain. Kenapa? Boleh jadi dia adalah lebih baik daripada yang mencela. Ya. Wala talmizu anfusakum. Jangan burukkan dirimu sendiri. Kata-kata anfusakum di situ artinya saudara yang kita jelekin itu saudara kita juga. Itu sesama muslim. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Cebong. Kampret. Apalagi? Kelelawar dan sebagainya. Bahasa-bahasa begitu gak boleh dalam Quran begitu, ya. Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya yang namanya orang beriman itu bersaudara, maka hendaklah kita berbuat baik, memperbaiki, islah. Islah itu artinya mendamaikan di antara kita. Jadi hukumnya apa? Hukumnya haram. Kalau kita jelekkan nggak ada data, ya kemudian juga datanya juga nggak benar, maka hukumnya adalah haram hukumnya berdasarkan ayat tadi. Kita jauhi nyebar hoax, jauhi mencela orang lain, perbanyak kita muhasabah diri kita, perbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin ya Allah ya Rabb. Silakan Bunda Kotrunada. Oh Masya Allah. Baik, hoax ya, ini lagi ramai. Tapi tentu yang dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW, yang dituntun kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bahwa ketika ada satu kabar berita sampai kepada kita, yang menyampaikan itu orang yang fasik. Apa orang yang fasik? Orang yang terkadang suka lalai dalam dosa-dosa yang kecil. Fatabayyanu, maka jangan langsung di-share, tapi harus tabayun dulu. Karena hati-hati loh, kerjaan lisan, kerjaan jempol ini semua akan ada pertanggungjawabannya. Kalau benar akan mendatangkan manfaat, kalau dusta nanti juga akan menyebar kemana-mana, kita yang akan berdampak penyebaran kebohongan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ada istilah jejak digital. Waduh, kita sudah mati tapi kita tetap dihujat begitu. Naudzubillah min dzalik, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Syasha ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Agung. Selanjutnya penanya di sebelah saya dengan siapa Mas? Dengan Bribda Ahmad Rangga Pratama. Bribda Rangga ya, dari kesatuan mana Mas? Siap, dari Kesatuan Resimen 2 Pasukan Pelopor Korbrimob Polri. Baik, silakan pertanyaan disampaikan. Mohon izin, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menyikapi sebuah perbedaan, apalagi kita mendekati tahun politik ini, dan bagaimana agar terjadinya perbedaan itu tidak meluas kemana-mana. Baik, agar masih tetap tercipta kedamaian begitu. Selanjutnya untuk Ustadz Abdul Muta'ali, silahkan dijawab. Baik, jazakallah khair. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Islam itu agama yang punya literasi perbedaan yang sangat kuat.
dalam beribadah pun kita mengenal ada fatwa yang mengikuti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Itu di surat Al-Maidah. Ini sebuah surat yang luar biasa. Di ayat ke-16 Allah menjelaskan bahwa yahdi billah man ittaba'u ridwanahu subulas salam. Jadi jalan yang Allah berikan kepada manusia untuk memahami agama ini itu subulas salam. Subul, Allah nggak pernah berfirman sabilas salam ya Habib ya. Jadi subul itu dia bentuk jamak, plural. Di dalam Islam, dalam bahasa Arab itu ada singular, ada double form, ada plural. Sabil ini singular, sabilan dua jalan, ada subul banyak jalan. Nah, jalan yang Allah berikan kepada manusia subul, banyak jalannya. Tetapi goalnya, aimnya, tujuannya itu tunggal, singular, as-salam. Apa artinya? Perbedaan yang terjadi itu tidak boleh melahirkan konflik. Ya, misalkan kita kemarin cukup hangat ya ketika 1 Zulhijjah itu. Ada yang ikut A, ada yang ikut B. Ini sesuatu yang biasa ya. Karena Islam ini dari awal dipandu dengan iqra, bacalah, sehingga ketika terjadi perbedaan itu harus melahirkan, menimbulkan apa? Trigger pengetahuan yang dahsyat. Apalagi terkait masalah waktu kan. Ada 2 metodologi, ada ru'yah, ada hisab. Sehingga perbedaan ini justru dikonstruksi untuk menambal rumpang-rumpang kekosongan dalam pengetahuan. Justru kalau semuanya sama, kan enggak disebut sepasang itu bukan berarti pakai sepatu sepasang, ya. Itu kan sepasang, ada kanan ada kiri. Coba pakai sepatu, pakai sendal, kanan semuanya. Ada enggak di sini Brimob pakai sepatu kanan semua? Ada enggak? Angkat tangan yang ada sepatunya kanan semuanya. Atau sepatunya kiri semuanya. Ada enggak? Tidak. Nah ini namanya harmoni. Karena itu Allah Subhanahu wa taala inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling apa ini? Untuk saling mengenal. Nah, dari mana agar perbedaan ini tidak melahirkan konflik? Pertama, knowledge-nya harus kuat. Terus update dan upgrade ilmu pengetahuan. Gitu tuh ya. Yang kedua, kebersihan hati tentunya. Dan yang ketiga, terus untuk mencari kebenaran, ya, ketenangan hati, arif billah dan lain sebagainya. Masih ada waktu Mas Agung? Sudah selesai waktunya. Sudah selesai. Insya Allah kita sambung di episode yang akan datang. Terima kasih Kiai Haji Abdul Muta'ali Habibana Nabil Al-Musawa Bunda Qatrunada yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah akan semakin melengkapi pemahaman kita bagaimanakah kita harus bertindak sangat bijaksana untuk menghadapi segala perbedaan di negeri yang kita cintai ini. Insya Allah terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dalam kesempatan kali ini salah satunya adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan akan terwujud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Sayang sekali pemirsa yang dirahmati Allah, kita sampai di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan siapakah yang akan mengisi untuk Damai Indonesiaku di hari Ahad dan apa temanya? Silakan Syasha. Ya, besok kita akan kembali Mas Agung dan pemirsa di Masjid Al-Ittihad di Legenda Wisata Cibubur dengan narasumber Kiai Sumarno Syafi'i, Ustadz Hilmi Firdausi dan Babe Haikal Hasan dengan membawa tema kunci kebahagiaan hidup. Baik, akhirnya saya Agung Izul Haq. Saya Sabrina Raisa. Dan tentu saja pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung. Kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum ilal huda. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kami, bimbing mereka, ajak mereka kepada hidayah-Mu ya Allah. Allahumma arham baldatana, baldatan Indonesia, baldatan aminatan mutmainnah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada negeri kami, negeri Indonesia menjadi negeri yang aman, tentram dan juga rukun, damai. Ya Allah, jauhkan dari perpecahan negeri kami ya Allah. Berikan hidayah kepada seluruh orang-orang di negeri ini
sehingga mereka bisa bersatu untuk kemaslahatan bangsa dan negara dan agama. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.